فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك يقال في الصحة والمرض. Begitu pula dikatakan pada kesehatan dan sakit. Fasihatu mahbubatun lil insan wa mulaimatun lah. Maka sesungguhnya kesehatan dicintai oleh manusia dan mencocoki keadaannya, serasi dengannya. Wa rahmatullahi ta'ala fiha zahiratun. Dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya nampak jelas. Kesehatan itu nampak jelas di dalamnya rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, seseorang diberi kesehatan, ini nampak jelas. Lakinnal marad makruhun lil insan. Tapi sakit dibenci oleh manusia. Waqad yakunu uqubatan minallahi lahu. Terkadang bisa jadi itu adalah hukuman dari Allah untuk dirinya. Wa ma'a dzalika yuqi'u. Meskipun demikian, tetap dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan tidak sakitnya. Tetap Allah jadikan. Meskipun tidak disenangi oleh manusia. Lima fi dzalika minal masalihil 'azimah. Karena di dalamnya terdapat kemaslahatan yang besar. Kam min insanin idza asbaghallahu 'alaihi an-ni'mata bil badani wal mali wal waladi wal baiti wal markubi. Betapa banyak manusia. Ini peringatan ya untuk kita semuanya. Betapa banyak manusia jika Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepadanya nikmat dengan diberi badan dan harta, badan yang sehat, harta, anak, rumah, kendaraan, tarafa'a wa ra'a annahu mustaghnin bima an'ama Allahu alaihi an ta'atillah. Dia merasa tinggi, tarafa'a. Dia merasa tinggi dan menganggap bahwasannya dia tidak butuh. Dengan sebab apa yang Allah nikmatkan kepadanya, dia tidak butuh kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa lagi? Toh yang dia harapkan semuanya sudah ada. Badan yang sehat, punya keluarga, punya anak, punya kendaraan, punya rumah, semua sudah punya. Sehingga dia menganggap dirinya tidak perlu lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak perlu lagi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, seperti yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Dia melihat dirinya tidak butuh, istaghna. Dia menganggap dirinya sudah kaya, tidak butuh kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi mafsadatun azim. Rahman. Bangun. Wa hadhihi mafsadatun azimah. Ini adalah kerusakan yang besar. Kapan itu? Tatkala seseorang merasa besar, merasa tidak butuh, merasa lebih tinggi. Fa idza aradallah
an yarudda hadzal insan ila makani. Maka jika Allah Subhanahu wa taala ingin mengembalikan orang ini ke tempatnya yang sesungguhnya, yang sepantasnya. Tadi dia kemana ini? Ke atas, terbang. Allah ingin mengembalikannya ke mananya? Tempatnya, balik. Ibtalahu hatta yarji'a ila Allah. Maka Allah beri dia musibah. Bala. Allah kasih dia ujian. Supaya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih sakit. Dikurangi hartanya sampai setengah. Nggak sembuh-sembuh sampai habis hartanya. Ini tidak disukai oleh siapa? Manusia. Tapi Allah ciptakan tidak? Allah jadikan. Allah ingin dia apa ini sekarang? Kembali. Allah ingin dia rujuk kepada Rabb-nya. Ini baik tidak? Baik. Dikasih sakit, dimiskinkan, dikurangi hartanya. Bahkan mungkin dikurangi anaknya, meninggal anaknya. Nah. Wa syahidu hadza qauluhu ta'ala. Yang menguatkan bahwasanya di antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menimpakan sakit, menimpakan hal yang tidak enak kepada manusia. Tujuannya adalah agar kita kembali kepada Allah. Yang menguatkan ini adalah firman Allah Ta'ala. Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas. Dengan sebab apa yang dilakukan oleh manusia. Nggak usah yang diartikannya, nggak usah ngartikannya. Dengan sebab apa yang dilakukan oleh tangan manusia. Kerusakan itu lebih umum daripada apa ini? Tangan. Hanya saja karena biasanya buat kerusakan itu pakai apa ini? Pakai tangan, seringnya dibilang pakai dengan sebab tangannya siapa? Manusia. Meskipun kerusakannya nggak mesti dengan apa ini? Tangan. Dengan lisan. Ya tidak. Nah, dengan lisan ini lebih bahaya. Bisa lebih tajam daripada apa ini? Bisa. Iya kan? Kerusakannya. Nah, dengan ghibah, dengan namimah, dan yang lain-lainnya. Nah, dengan sebab apa yang dilakukan oleh manusia? Itu enggak ada itu syarah Khalil Harras itu kayaknya. Iya. Itu syarahnya Khalil Harras itu. Iya kan? Nah, itu syarahnya Khalil Harras. Hah? Enggak ada. Ini syarahnya Syekh Utsaimin. Dengan sebab apa yang dilakukan oleh manusia? Liyudhiqahum. Ini tujuannya. Agar Allah merasakan kepada mereka, agar Allah timpakan kepada mereka ba'dalladzi amilu, sebagian dari apa yang mereka lakukan. Allah ingin timpakan kepada mereka musibah dengan sebab kerusakan yang mereka lakukan. Tujuan utamanya adalah la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali, mau rujuk. La'allahum yarji'un, agar mereka mau rujuk kembali. Wa anta ayyuhal insan, kamu wahai manusia, idza fakkarta hadzal tafkir as-sahih, jika kamu berpikir dengan cara berpikir yang benar seperti ini, fi taqdiratillahi azza wajal, pada semua takdir-takdirnya Allah Subhanahu wa taala, arafta ma lahu subhanahu minal hikmah fima yuqaddiruhu min khairin wa syarr, maka kamu pasti akan mengetahui apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sifat hikmah pada semua yang Dia takdirkan, baik berupa kebaikan maupun apa ini? Kejelekan. Sehingga dengan ini seorang itu senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di saat dia mendapatkan perkara yang paling tidak mengenakkan bagi dirinya, dia tetap bisa apa ini? Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan dia paling terpuruk sekalipun, dia tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tahu dan yakin bahwasanya itu baik untuk siapa ini? Untuk dia. Karena Allah nggak pernah menakdirkan suatu perkara yang di mata kita jelek 100% murni isinya apa ini? Kejelekan, nggak pernah. Minimalnya untuk apa tadi? La'allahum yarji'un. Mungkin kita agak melebar jalannya kita. Nggak di jalan yang seharusnya lagi. Allah ingin mengembalikan kita ke relnya agar kembali ke jalan yang benar. Makanya diberi kita keterpurukan seperti itu. Bentuknya terserah Allah Subhanahu wa taala.
bisa dengan kefakiran, bisa dengan sakit, bisa dengan kesempitan, bisa dengan masalah, dan yang lain-lainnya. Terserah siapa ini? Allah Subhanahu wa taala, karena kita hambanya, kita makhluknya. Terserah Allah ingin ngasih ujian, cara Allah menegur kita terserah siapa? Terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin saja itu pasti apa ini? Punya hikmah di balik itu. Nah, sehingga daripada kita mengeluh, daripada kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, mending kita berpikir, kata beliau. Fa iza fakkarta hadat tafkir as-sahih. Kalau kamu berpikir dengan pemikiran yang apa ini, kata beliau? Yang benar kayak gini, bahwasanya di balik setiap takdirnya Allah itu pasti mengandung apa ini? Hikmah. Baik perkara yang kita senangi maupun perkara yang tidak kita apa ini? Senangi. Pasti. Nah, wa anna Allah subhanahu wa ta'ala yakhluqu ma yakrahuhu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Dia membencinya. Yang Allah benci saja Allah ciptakan, jika dibalik itu mengandung apa ini? Hikmah. Apalagi perkara yang hanya dibenci oleh siapa? Manusia. Ya siapa kita? Allah saja nggak suka kekufuran, nggak suka kesyirikan. Buktinya Allah apa ini? Allah ciptakan, padahal dirinya tidak apa ini? Menyukainya, tidak mencintainya. Apalagi cuman kamu, wahai siapa ini? Manusia. Kalau bahasa kasar itu, kamu itu siapa? Kok kamu nggak sukanya itu, nggak sukanya kamu itu mau dianggap oleh siapa ini? Allah, aku nggak suka miskin, ya Allah, aku nggak suka sulit, aku nggak suka sakit. Kamu itu siapa? Allah saja nggak suka sesuatu, jika dibaliknya ada hikmah, tetap Allah ciptakan. Allah sendiri itu padahal. Apalagi cuman siapa ini? Kita itu siapa? Mau dianggap nggak sukanya itu? Aku nggak suka ini. Loh, kamu itu siapa? Allah mau nakdirkan sesuatu, kamu itu siapa? Sehingga kamu minta dianggap. Aku minta takdirnya yang ini aja ya Allah. Kaya, sehat, banyak anak, banyak rumah, banyak kendaraan. Lah, kamu itu dikasih aja udah apa nih? Udah syukur. Kasih hati minta apa? Dikasih hati minta tai, itu namanya. Bukannya bersyukur sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dia pula yang ngatur. Ya, semuanya orang maunya kayak gitu, tapi nggak pantas. Allah Subhanahu wa taala saja nggak suka kesyirikan, kekufuran, tapi karena ada hikmah yang besar di balik itu, tetap Allah apa ini? Ciptakan. Lah kamu nggak suka sakit. Mau protes kepada Allah, ya Allah kamu nggak kasih sakit terus. Bertahun-tahun aku sakit, ya Allah. Yang lain dapat sehat, ya Allah, kok aku ini apa nggak ada harganya bagimu. Loh, kau nyadar gitu, kamu nyadar gitu. Kamu itu siapa? Hamba kok ngelunjak, kalau bahasa Jawanya. Nah, sok-sokan, hamba sok ini. Ini hamba perasaan apa ini? Tuan. Nah, hamba, status hamba, tapi perasaan apa? Tuan. Nah, Allah musta'an. Sehingga ini nasihat dari beliau ya, kawan. Wa anta ayyuhal insan idza fakkarta. Ini dikasih faedah itu ya, kawan. Dikasih garis ini. Anta ayyuhal insan idza fakkarta hadzal tafkir as-sahih fi taqdiratillahi ta'ala arafta ma lahu subhanahu minal hikmah fi ma yuqaddiruhu min khairin wa syarr. Wa anna Allah subhanahu yakhluqu ma yakrahuhu, dan bahwasanya Allah menciptakan apa-apa yang Dia membencinya, wa yuqaddiru ma yakrahu, dan Dia menakdirkan apa yang Dia benci, lima salihah azimatin, untuk kemaslahatan yang besar. Qad tuhitu biha wa qad la tuhitu biha. Terkadang kamu bisa menjangkaunya, terkadang kamu tidak bisa menjangkaunya. Wa yuhitu biha ghairu, tapi orang lain bisa menjangkaunya. Menjangkau apanya? Kemaslahatannya itu loh. Baik kamu menjangkau, kamu tahu apa hikmah di balik itu, atau kamu nggak tahu, itu nggak urusan Allah Subhanahu wa taala. Yakin saja pasti Allah punya apa ini? Maslahat di balik itu. Bisa jadi kamu tahu kemaslahatan itu, atau kamu nggak tahu tapi orang lain apa ini? Tahu kemaslahatan itu. Nah, mungkin kamu baru itu merasakan. Orang udah apa ini? Udah bolak-balik merasakan, sehingga dia udah tahu, oh kayak gini ini biasanya kamu ini perlu kayak gini. Dia udah pengalaman. Waqad la yuhitu biha la anta wala ghairuka. Terkadang kemaslahatannya itu tidak diketahui, tidak dijangkau oleh kamu, tidak pula oleh siapa?
Yakin saja. Mau kamu tahu, mau kamu nggak tahu orang lain tahu, mau kamu nggak tahu orang lain pun nggak tahu, yakin saja di balik itu pasti ada maslahat. Dah. Enak nggak hidup kayak gitu? Enak. Sebesar apapun masalahmu, kalau kamu punya prinsip seperti ini, mindsetnya itu seperti ini, cara berpikirnya seperti ini, hidupmu itu apa ini? Enak. Nggak pernah susah. Nah. Tapi kalau prinsipnya bahwasanya yang kita rasakan itu adalah kejelekan, sama sekali nggak pernah mikir di balik itu ada apanya, ada kebaikannya. Ini musibah yang kecil aja, ini kayak dunia ini sudah apa ini? Kiamat. Padahal mungkin yang nempel di hidungnya hanya apa ini? Lalat. Tapi seolah-olah sudah ditaruh di atasnya apa ini? Gunung. Kalau nggak diangkat dia bakal apa ini? Bakal penyet. Padahal musibah cuma sebesar apa ini? Lalat yang nempel diginikan aja pun lalatnya udah apa ini? Terbang. Kenapa? Salah di cara apanya? Berpikirnya. Kita menganggap itu murni isinya apa ini? Kejelekan. Murni isinya perkara yang tidak kita senangi, seolah-olah nggak ada sesuatu di balik itu. Makanya bakwan itu enaknya dikasih apa ini? Udang, nggak nampak. Nah, ada udang di balik apa ini? Bakwan. Nggak terasa, kok ada apanya ternyata? Udangnya. Apalagi dikasih tahu. Ini udah dikasih tahu oleh Allah SWT. Setiap musibahnya itu, setiap takdir itu pasti ada apanya? Kebaikan. Kasih bakwan 10. Ini 10 bakwan. Semuanya bakwan udang ini dalamnya. Nggak nampak. Senang aja nggak makannya itu. Senang aja. Entah benar entah enggak. Pokoknya. Sudah apa? Sudah tersugesti. Pola pikirnya gini. Bakwannya ini ada apanya? Paham ya? Nah. Dikasih risol. Ini risol isinya cabai semua dalamnya. Nggak ada orang yang mau nyentuh, padahal nggak ada. Cuman udah apa? Dibilangin kayak gitu aja. Orang lebih milih makan apanya? Bawang. Kenapa? Tahu di baliknya ada apanya? Udangnya. Nah sekarang dikasih sakit, dikasih kemiskinan, dikasih musibah, Allah sudah bilang bahwasanya di dalamnya pasti ada apanya? Hikmahnya. Lah masa kita nggak mau apa ini? Percaya. Dikasih tahu penjual bakwan aja ada udangnya, aja percaya. Yang ini 2.000. Apa bedanya Bu? Ini ada bakwannya. Yang ada udangnya. Dibayari itu. Ah, nggak saya buktikan dulu mana. Nggak ada orang kayak gitu. Percaya nggak sama tukang bakwannya? Percaya. Rugi pun nggak masalah. Paling satu ani paling rupanya Ibu itu. Nggak ada protes. Bu, ini satu nggak ada Bu udangnya Bu. Nggak ada. Paling terima aja udahlah. Paling rupanya Ibu itu. Nah ini yang ngabarkan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kerusakan semua yang ada di muka bumi ini. Kata Allah Subhanahu Wa Taala tujuannya la'allahum apa? Yarji'un. Itu minimalnya sudah. Minimalnya supaya kalian itu mau kembali. Apa susah? Cuman kadang cara berpikir seperti ini seringnya apa ini? Hilang. Kenapa? Nggak tenang kita menghadapi musibahnya. Kita nggak tenang dulu. Datang setek kena. Berpikir dulu. Nah, introspeksi diri dan yang lain pasti ada sesuatu ini yang nggak pas dariku, pasti ini ada makna yang baik di balik itu. Sudah tenang, nggak lama-lama, nggak larut dalam apanya, dalam masalahnya, dalam musibahnya, dalam kesulitannya, dalam kesusahannya. Ini orang kayak gini selalu apa ini bibirnya ini? Senyum aja, jalan pun senyum. Padahal ini masalahnya ini udah apa ini segudang ini. Tapi karena kami kayak gini di jalan pun apa ini? Nah, ini ya sebenarnya ada dua kemungkinan senyumnya ini. Entah dia belajar akidah wasitiyah, paham jadi akidahnya, atau memang dia apa ini? agak cemana ini memang. No. Udah selesai. Fa'inkilah. Kalau ada yang bertanya lagi. Nah, serius sekali bukan dengerin. Kalau ada yang mengatakan kaifa yakunu syai' makruhan lillah wa muradan lah, ini pengulangan. Kalau dikatakan bagaimana sesuatu itu dibenci oleh Allah, diinginkan oleh dia. Ya sama kayak kamu tadi, minum obat pahit. Paham ya? Tapi kamu tetap mau. Padahal kamu nggak suka pahitnya, tapi kamu tetap mau. Nggak ada susahnya pertanyaan kayak gini. Kenapa Allah membenci sesuatu, tapi tetap Allah apa? Inginkan. Apakah Allah inginkan dia? Fal jawabu annahu la ghorabata fi dzalik. Nggak ada anehnya. Ghorabah. Nggak ada keanehan pada hal ini. Nah, faha huwal ad-dawa. Contohnya sama rupanya. Anda belum baca.
Ini dia ada dawa, obat. Nah, al-mur, sama contohnya persis. Mana nggak ada baca dari tadi siang pun nggak ada bacaan. Baru anda bacain. Ada huwa dawa al-mur. Ini dia obat yang pahit, mur. Ta'man secara rasanya. Al-khabith raihatan, yang bau. Yang bau, yang bukan bau itu baunya. Apa? Yang busuk baunya. Yang nggak enak baunya. Nah, itulah. Al-khabith, yang jelek baunya. Yang nggak enak baunya. Pahit. Nah, rasanya pahit, baunya nggak enak. Yatanawaluhul marid, tetap dikonsumsi oleh siapa? Orang sakit. Wa huwa murtah, dalam keadaan dia tenang saja, nyaman. Bahkan dia sering ingat, ini jamnya minum obat, mana di obatnya? Dia yang nyari-nyari apanya? Yang pahit tadi, nyari-nyari yang bau tadi. Yang bau, yang pahit tadi dia pahit. Dicari-cari. Nah, lima yatarattabu alaihi min maslahati syifa, dengan sebab apa yang akan timbul darinya berupa kemaslahatan kesehatan, kesembuhan. Waha huwal ab, ada seorang ayah, yumsiku bibnihil marid, dia pegang anaknya yang sakit, liyakwiyahut tabib, supaya dikai oleh dokter, kasih tempel besi apa ini? Panas, pengobatan pakai besi panas. Nah, rela orang tuanya apa ini? Nah, mana ada orang tua yang sanggup kayak gitu? Nah, tapi demi apanya? Kemaslahatan dibalik itu, rela dia megangnya anaknya, diem. Biar dia apa ya anaknya? Kalau sekarang pakai apa? Suntik aja lah, udahlah, nggak usah pakai besi panas lah, terlalu ngeri contohnya. Rela kita megangnya anak kita demi disuntik oleh siapa ini? Dokter. Mau segini pun suntiknya kalaupun ada nggak masalah, dok. Biar yang penting apa? Sembuh. Apalagi dikajikan oleh dokter. Ini hebatnya suntiknya. Sekali suntik langsung apa ini? Sembuh. Tapi agak mahal. Nggak apa-apa, dok. Tak pegangi, tak rantai anakku. Rela nggak? Nah, ya kalian belum punya anak. Kalau udah punya anak, kalian rasakan itu. Kalian milih kalian yang sakit daripada anak yang apa? Tanya bapak-bapak ini. Tanya bapak-bapak ini. Makanya kalian hormati ayah-ayah kalian, orang tua kalian. Kalian belum merasakan. Pak, ini ada Pak suntik sebenarnya. 1 jam sembuh langsung, Pak. Kalau nggak sembuh, duit balik 2 kali lipat, Pak, duit. Rela nggak orang tuanya megang anaknya? Nggak bisa, Pak, anak saya ini payah, Pak. Dirantai, rela aku, Pak. Iya nggak? Iya. Apalah susahnya tinggal dirantai. Nah, demi kesembuhan siapa? Si anak. Nah, kalau ada suntik yang segitu. Warubbama kawahu huwa binafsih. Terkadang dia sendiri yang mengapainya, mengkainya, yang nempelkan besi panasnya. Terkadang dia sendiri mungkin yang nyuntik. Udah Pak, sini aja, kirim aja di suntiknya, biar aku sendiri yang ngapain ini. Nyuntik. Lah, pala cuma nyuntik. Ibrahim loh, Ibrahim sama Ismail mau diapai? Disembelih. Kenapa? Demi mengharapkan kemaslahatan, menjalankan perintah siapa ini? Allah, dia tahu di balik itu pasti ada kemaslahatan. Kalau nggak ada, nggak mungkin nggak akan mungkin disuruh. Tapi karena ada kemaslahatan lah, makanya diperintahkan Ibrahim untuk apa ini? Nyembelih. Dilaksanakan tidak? Dilaksanakan. Sudah ditelentangkan itu sang anak. Nah, supaya nggak nengok dia wajahnya, supaya sanggup dia, supaya kuat hatinya dibalik sang anak ini. Supaya nggak nengok wajahnya, supaya nggak tega nanti, supaya tetap tega. Apalagi cuma ngapain ini? Nyuntik. Nah, apalagi cuma ngobati langsung, meskipun menyakiti siapa? Sang anak. Nah, warubama kawahu huwa binafsihi ma'annahu yakrahu asyaddal kur an yuhriqa ibnahu binar. Padahal dia benci dengan sebenci-bencinya untuk membakar anaknya dengan apa ini? Api. Dia kan pakai api panas. Besinya dipanaskan kemudian ditempelkan. Padahal dia nggak suka sama sekali itu untuk anaknya, tapi rela dia apa kan? Dia lakukan. Nah, ini biar kalian tahu gambaran ayah kalian itu loh. Kayak gini pun itu sanggup demi kemaslahatan siapa ini? Jadi kalau kalian dikirimi cuma uang jajan ini sedikit, apa kurang uangnya, sabar. Nah, dia itu sayang sama kalian. Nah, kalian minta ya terserah, itu haknya siapa? Haknya kalian memang. Nah, sudah ya, ini contoh gambaran ketika Allah Subhanahu wa taala
menakdirkan sesuatu yang tidak kita sukai, Allah tetap menakdirkannya karena di balik itu pasti ada apanya? Kemaslahatannya. Qala wal ibadu fa'ilun. Ini matan baru ya? Hah? Matan baru kok nggak ada tuh. Sampai mana matannya? Bil adillah. Wa qad sabaqa takriruhu bil adil. Oh, af'aluhum. Insyaallah pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu taala alam bissawab. Adapun lanjutannya insyaallah taala akan kita baca. Tumben panjang. Biasanya enggak selama ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.